Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ya pengajian kita pada bab Bizami akil walidain, yaitu celaan pada orang yang durhaka pada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Mau'izatun, hadhihi mau'izatun. Ini satu nasihat. Hukiya anna syaikhan kana masyhuran bil fadli fa yawman qasada Makkah walahu ummun thumma lam tarda an yusafira ila Makkah. Hukiya, diceritakan atau dihikayat, anna syaikhon, ada seorang syekh, yaitu bisa dilihat dari segi ilmu, keilmuan, mumpuni dalam walaupun usia muda, ataupun syekh dari segi usia, kamu sudah memutih usia di atas 60, ahli ibadah, syekh dan karena masyhuran bil fadli, adalah ia terkenal dengan keutamaan, ahli ibadah, ahli syiar dan sebagainya. Pokoknya orang ini prototipe orang yang luar biasa. Fayyauman, pada satu hari, qasoda, dia ingin pergi Makkah, ke negeri Makkah. Siapapun kita pengen ke sana ya Allah deh. Dan sekarang sudah berapa? 90. Alhamdulillah ya. Ada di pasar jamaah saya, kalau besok berangkat nambah 52 juta. Ya udah masuk 80 juta. Kedua mobilnya. Kado Ustaz. Ya Allah, insyaallah. Gak berapa, 2 juta lagi itu mencetak 2 juta lagi. Siapapun dia pasti ingin berkah. Walahu ummun, tapi dia punya ibu. Lam tarda, yang enggak ridho, yang enggak ngizinin an yusafira, untuk pergi ila Makkah, menuju kota. Ngapain sih? Oh, kalau bahasa kita kesini aja apa ibu, pengajian banyak di mana-mana. Kalau orang tinggi kuriositasnya tuh, pengetahuan tinggi, mana dia ngaji, melintasi samudra, melintasi benua Allah. Bagaimana biasa dilakukan para ulama-ulama salafus. Mereka mencari ilmu sampai jauh, bahkan jumlahnya sampai ratusan. Tapi ibunya nggak ridho, dia pergi ke Makkah. Kita dukung siapa nih? Dukung ibunya atau dukung dia? Mau ke Makkah dilarang. Mungkin ibunya ada alasan, tidak bisa diutarakan, disampaikan. Bagaimana sikap Syekh terhadap keberatan ibunya? Nggak boleh pergi. Malam yaqtadiri syaihu ala irdohiha,
maka tidaklah mampu syekh itu untuk membuat ridhonya. Ambil ridhonya nggak puas, tetap punya nggak pengen tuh anak pergi jauh-jauh. Hatinya sudah bulat mau pergi ke Mekah. Wa masya ila Makkah, dan dia berjalan juga ke Mekah. Faja'at ummuhu min khalfihi, maka datanglah ibunya dari belakangnya, ngintilin ibunya. Mungkin di hati gak pengen ada perpisahan antara ibu dan anak. Anak pergi sampai diintilin tuh. Waqalat, dan ibunya berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, ibni ahraqani binaril firqat, anakku membakarku dengan api perpisahan. Salit alaihi iqobah, beri atasnya cobaan. Wa tadarru'at, sambil ia bertadarruk, rendahkan diri minta sama Allah. Wa najat, dan sambil bermunajat, ya Allah, berikan anakku cobaan ataupun juga korban siksa ya. Kalau kita bilang cobaan aja. Sampai kayak gitu ibunya itu pada anak beliau, timpakan pada dia cobaan. Beda sama ibunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika masih kecil, ketika lagi orang pada wukuf di Arafah, Jilani kecil, Abdul Qadir Jilani kecil, dia ada di atas tingkat, lihatin orang pada wukuf, dia lihat ke bawah ada sapi, maka dia turun, sapi pun dipegang itu alatnya untuk membajak tanah, dengan maksud nanti udah namanya gembur ditanemin sama ibunya, cuma berdua doang, ibunya doang. Begitu yang megang Abdul Qadir Jilani kecil, HP-nya noleh dan ngomong, bukan begini Allah perintahkan kau wahai Abdul Qadir, tapi ngomong sampai ngomong, bukan di sini tempat kamu wahai Abdul Qadir Jilani. Pikir-pikir, kalau itu saya harus mengubah ilmu, cari pengalaman. Ibunya bilang sama ibunya, harus mencari ilmu. Ibunya nggak melepas nggak memaksa dia harus tetap tinggal sama ibu. Ayahmu ngasih 80 dinar, 40 buat abangmu, 40 buat, dipikirin kantong, dibawa ke 40 dinar. Lalu dikatakan sama ibunya, inilah mungkin perpisahan terakhir, dan mungkin engkau tidak lagi bisa melihat wajah ibu, dan ibu berusaha nyari wajah. Jujur ya, jujur itu seorang ibu yang memang luar biasa. Kalau ini beda ya, ibunya nggak ngizinin dia pergi jauh-jauh, bahkan diintilin, bahkan didoain dengan penuh tadarruk. Falamma balagha syaikhu madinatan minal madaini, maka tatkala telah sampai syekh ini ke kota dari beberapa kota, dan dia lalu beberapa kota, dia naik onta atau jalan kaki, dan sebut dakhala masjidan fil laili min ibadah, maka dia masuk ke masjid di satu malam untuk ibadah. Namanya abid kan suka ibadah. Barang kenal masuk jadi ke masjid, pada halal lisun fi baitin minal buyut,
Maka masuklah seorang pencuri ke satu rumah dari beberapa rumah dekat masjid. Fa'alima sahibul baiti anna fil baiti lisra. Taulah penghuni rumah bahwa rumahnya kemasukan pencuri. Mungkin dia belum tidur, pembola, masih ada nyuruh ya, apa penjapulan kita kan nggak tahu. Pokoknya pencuri masuk dipergokin sama penghuni rumah. Fafarrolisu ila janibil masjid, maka larilah pencuri itu ke samping masjid, mana di dalamnya ada syekh lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataqabu, mereka pun mengejar tuh pencuri itu. Falamma ja'u ila babil masjid, tatkala mereka sampai di pintu masjid, gobalisu, pencuri hilang. Tadi di sini dia masuk masjid, yakin enggak dengan mata kepala masuk ke sini masjid, karena pencurinya udah enggak di situ, udah gobalisu. Faqalu, maka mereka berkata, nih yang kejar-kejar baru di masjid, bahkan dia di masjid. Ayo kepung di masjid, kepung ke masjid. Pada hulu, lalu mereka pun masuk. Faro'au asyaikha qa'iman yusalli. Maka mereka melihat syekh itu sedang tegak berdiri. Fafil hali, maka pada saat itu gak sampai ini orang selesai sholatnya, saat itu juga tuh ya. Akhozu, mereka mengambilnya, memegangnya. Ini malingnya nih, pura-pura sholat, lagi sholat. Atau bihi malikal madinati, lalu mereka membawa dia ke malikal madinah, pimpinan kota, semacam apa gitu, apa camat gitu, apa wali kota bisa jadi ya. Fa'amarul maliku bikit iyadaihi warijlaihi wa ikhraji ainaihi. Lalu penguasa kota ini pun memerintahkan untuk memotong dua tangannya, memotong dua kakinya, dan wa ikhraji ainaihi, dan mengkorek dua matanya. Masya Allah. Jadi tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut, langsung dipotong tangan duanya, jadai, warijlai, dan dua kaki. Inilah hukum masyarakat, lebih dahsyat daripada hukum positif. Begitu penguasa kota memerintahkan supaya orang ini disuruh potong, dia punya dua tangan, punya dua kaki, dan mencungkil dua matanya. Faqata'u yadaihi wa rijlaihi wa akhraju ainaihi. Maka mereka pun memotong dua tangan ini syekh, dua kaki, dan mencungkil dua matanya. Salahnya apa? Salahnya dia dapat doa dari ibunya, itu yang berat. Salit alaihi, apa salah? Masukkan, timpakan kepadanya cobaan. Dahsyat benar dipotong dua tangan. Orang tuh kalau mencuri sampai dipotong, kalau sampai satu nisab,
baru dipotong. Itu pun dipotong pergelangan, konsep ini dibuka, ya mencuri sampai 95 gram. Ini boleh potong. Kenapa? Udah melebihi daripada yang emas yang wajib dizakatkan kan 93,6. Dia nyolong 95 gram. Udah potong. Ke sini aja potongnya. Kan enggak potong 2 tangannya. Itu hukum Islam. Tapi kalau masih cara-cara mau enggak di penjara. Di Saudi Arabia tuh orang dari Bangladesh atau nyolong tangkap. Lihat yang barang nyolong tapi bersendal penjara doang. Tak sampai dihukum. Wanadu fisuki, dan mereka pun menyeru, ya, berteriak-teriak di pasar. Apa teriakan mereka? Hadza jazaa'us sariqi. Inilah balasan pencopet, pencuri. Teriak mereka tanpa diadirin lagi, ya, langsung diambil tindakan hukum itu karena doa dari Allah alaihi. Ini Syekh Utun masih bisa ngomong, ya. Faqala Syekhu, berkatalah Syekh yang ahli ibadah, la taqulu zalika. Jangan kalian ngomong kayak gitu. Mungkin sudah sambil nahan sakit itu. Jangan ngomong kayak gitu. Bal qulu, bahkan ngomonglah hadza jazaa'u man qasada tawafa Makkah bila izni ummihi. Hadza, inilah jazaa'u, balasan man qasada, orang yang ingin pergi tawafa Makkah, untuk tawaf di kota Makkah. Niatnya bagus, tapi ibunya nggak izinin, jadi nggak bagus. Bila izni umi, dengan tanpa izin ibunya. Itu ngomongnya, saya bukan pencuri, saya seorang musafir ingin ke kota Makkah, pengen tawaf, ibu nggak izinin, beginilah akibat. Bagaimana tuh masyarakat? Gitu si Syekh ngomong kayak gini nih, dengan nada yang bergetar, yakin dan percaya pertolongan Allah. Falamma ra'au annahu syaikhun. Falamma ra'au annahu syaikhun. Tatkala mereka tahu itu adalah seorang syekh dan seorang pencuri. Wa alimu bihazihil halati, dan mereka mengetahui dengan keadaan ini, udah kadung dipotong-potong, dicungkil matanya, bakau, mereka nangis. Masyarakat yang tadi mengarah memotong nangis. Ini Syekh kenapa buru-buru sih nurunin hukuman? Check and recheck, tabayun. Katakan Islam udah turun. In ja'akum fasikum binabain fatabayyanu. Itulah kabar. Jika datang padamu orang fasik memberi kabar, tabayyun dulu. Cari kebenaran, jangan langsung memotong aja. Tangan cuma satu, doa ibunya diterima oleh Allah Subhanahu. Jika masyarakat dibutakan, dilupakan dengan Syekh yang sebenarnya ahli ibadah. Wajazimu, dan sambil berkeluh kesah, nangis sambil nyesal di dalam hati dengan sesalan yang penuh dalam. Dan gimana tangan dari keluar kulit potong atau ditongkel baru dibalikin. Fa'adu syaikha ila ummihi, maka mereka ingin mengembalikan syekh ini kepada tuan Syekh. Di mana rumahnya? Kami antar, sambil kami
yang terbaik. Jangan ke rumah, letakkan saja di tempat ibadah. Wa wadu'uhu ala babis sauma'ati, dan mereka meletakkan itu syekh di depan pintu rumah ibadah. Sauma'ah itu artinya Arab, bahasa kita bisa jadi artinya sinagog, al-kanisah gereja, al-masjid ya masjid, sauma'ah taruh tempat ibadah. Berarti ini bukan terjadi pada masa Rasulullah, putih sauma'ah ya. Tapi di atas ada kata-kata masjid. Kita jadikan dia tempat ibadah ya. Fawadhuhu ala babis sauma'ah, sauma'ah. Wa fiha tunadi ummuhu wa taqulu, dan di dalam sauma'ah itu ada seruan ibunya. Tunadi ummuhu, ada seruan ibunya. Wa taqulu, sambil berdoa, ya Rabbi ini betulita, in ubtulita gitu ya, ibni bibalain, wahai Tuhanku, jika engkau bala anakku dengan satu bala, a'idhu ilayya, kembalikan dia kepadaku ya Allah. Jika memang anakku kena bala, kembalikan ya Allah dalam situasi bagaimanapun ya Allah. Hatta arahu, hingga aku melihatnya. Ini bunyi berasanya dengan laki. Fanada syekhu, maka menyerulah syekh yang di depan tempat peribadatan, dengar menyeru tuh syekh, ana musafirun jai'un fa'at amini, saya seorang musafir yang sedang kelaparan, fa'at amini, berikan saya makan. Wahai wanita, ini dari balik pintu, jadi yang main ada suara-suara. Faqalat ummuhu, berkatalah ibunya, i'ti ilal bab, datanglah menuju pintu, dekat sini pintu, saya kasih makanan. Faqala, maka berkata syekh, mali min rijlaini amshi ilaiki, saya enggak punya dua kaki yang bisa berjalan kepadamu wahai ibu, enggak punya dua kaki, gimana mau ngambil makanan yang kau sodorkan. Faqalat ummuhu, berkatalah ibunya, amdid yadaika, ulurkan dua tanganmu kalau nggak bisa jalan. Katanya udah rusak, potong, ulurkan dua tangan. Faqala, maka berkata syekh, mali min yadaini, aku juga nggak punya dua tangan. Jadi kaki nggak bisa buat jalan, nggak ada, tangan buat ngulurin makanan juga nggak. Ini yang mau ngasih makan nggak tahu kondisi itu adalah. Faqalat ummuhu, maka berkatalah ibunya, in at'amtuka, jika aku kasih makan kepadamu, tahsulu baini wa bainaka hurmah, hasillah antara aku dan kamu haram. Jadi haram dong ketemu. Kalau nggak ketemu zaman dulu gitu ya, haram dong saya. Tercapailah antara aku dan kau satu keharam.
Faqala syaihu, maka berkatalah syekh, la takhafi, jangan engkau takut, khawatir kepada mali min ainain, aku juga enggak punya dua mata. Kaget ya orang, siapa tangan kagakku pakai gagap mata pun enggak nanya lagi tuh. Fa akhazat ummuhu rogifan wahidan wa ma'an baridan bikuzin. Fa akhazat ummuhu, maka mengambillah ibunya itu rogifan wahidan, sepotong roti, wa ma'an baridan, segelas air sejuk, air dingin, bikuzin, di dalam gelas yang besar, gelas gede, gelasnya ya penuh airnya, air yang sejuk, juga sepotong roti. Ya. Jangan berpikir ibunya orang ada, orang biasa, yang dia sebisa mungkin dia harus sedekah. Faqadimat ilaihi, lalu dimajukan kepadanya, disodorkan kepadanya. Falamma ra'a syaikhu ummahu, maka tatkala melihat oleh syekh akan ibunya, kan tahu tuh dari walaupun muka mata udah nggak ada, tangan dan dia tetap tahu ini ibu saya. Apa dari bau harum badannya, apa dari intonasi suaranya, atau dari yang lainnya, pasti nggak berubah. Walaupun dia melihat, katakan di sini falamma ra'a syaikhu ummahu, tatkala melihat akan syekh itu ibunya, kan makanya udah gak ada, jadi cuma bahasa aja. Wa du'a wajhahu ala qadamaiha, maka dia jatuhkan wajahnya di atas dua kaki, berlutut ini si syekh ya, di hadapan sang bunda. Dia tahu itu ibunya. Wa qala, dan dia berkata, ana ibnuki al-asi, akulah anakmu yang bermaksiat, wahai ibu, akulah anakmu. Fa'alimat ummuhu, maka mengetahui pula ibunya, tahu juga di ibunya, annahu ibnuha, bahwasanya itu anaknya. Oh, jadi kamu anak saya. Akhirnya wabakat, menangislah itu ibunya. Anaknya nangis, ibunya pertemuan yang sangat tragis, ya. Sedih, tapi itu anak udah nggak punya panca indera, udah habis dipertelin karena dituduh mencuri. Dalam tangisnya, faqalat, ibunya berkata, ya Rabbi, iza kanatil halatu kadzalika, wahai Tuhan, apabila keadaan ini seperti itu, keadaan aku bertemu anakku seperti yang aku lihat ini, ya Allah, faqbid ruhi, cabutlah ruhku, wa ruhahu, dan ruh anakku, minta meninggal dunia, kita dicabut rohnya, hatta la yaronasu sawada wajhina, hingga orang gak melihat hitamnya wajah kami, ya Allah, ampun ya Allah. Terus dia minta doa. Falam tatimmal munajat, belum selesai dia bermohon, illa waqad qabada ruhahu, melainkan telah tercabut. Boleh disebut waqad qubida, boleh waqad qubida, telah dicabut ruhuhuma, ruh kedua, atau waqad qabada ruhahu, telah Allah cabut ruh kedua. Minta, boleh nggak kita minta maaf kalau kondisi udah kayak gini? Cabut ya Allah. Dulu pernah ada
cakepnya luar biasa. Ya, matanya berbinar terang gitu, indah, sampai jadi santapan pandangan orang cewek mata cakep. Pernah juga dia lewat di depan seorang ulama besar, ketika itu belum jadi ulama, masih jadi anak pemuda pengkolan, namanya Hasan Al-Bisri. Ini sebelum jadi ulama, anak tongkrongan juga. Apa bahasa sekarang anak tongkrongan? Kepeng ya, pemuda pengkolan. Lewat di depan Hasan Bisri. Cewek matanya cakep amat. Ini perempuan jalan sama asisten pembantu buru-buru. Sampai rumah dia sholat, kemudian dia munajat, ya Allah, kalau dengan cantikku ini membuat mata laki-laki jadi kena fitnah, cabut ruhku ya Allah, cabut ruhku ya, kita meninggal dunia. Aku nggak kepengen dengan sebab kecantikan pada wajahku orang jadi terjerembab masuk neraka. Cabut ya Allah. Akhirnya dia sakit tuh mikirin orang pada melihat tubuhnya. Lama-lama udah parah, dipanggil asisten. Nanti kalau aku sudah mati, bikinin telur mata sapi. Buat siapa nah? Yang di dekat jembatan itu pengen kasih telur mata sapi dari majikan kamu. Nah itu aja ya. Ini ART-nya juga sambil nangis. Jangan ngomong gitu. Insya Allah umur panjang. Saya sudah berasa malaikat sudah dekat. Akhirnya meninggal. Hasan Bisri nggak tahu gadis yang dia goda itu sudah meninggal. Waktu satu ketika, Tuhan, ini ada kiriman dari majikan putri saya, dibuka keluar dadar mata sapi. Cakep juga begini, menjahatkan ya. Dari siapa? Yang dahulu beberapa pekan Tuhan goda. Oh itu baik banget dia. Apa itu tanda dia cinta sama saya kali ya? Kayaknya mulai salam sama nonmu. Gimana salam, dia udah meninggal dunia. Loh, meninggal dunia? Kenapa? Ya itu akibat digoda Tuhan. Dia takut kepada Allah. Kecantikannya takut jadi fitnah. Makanya dia minta sama Allah. Langsung ngedredet itu badannya. Hasan Al-Bisri, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bikin aku berbuat dosa. Nangis pula Hasan Al-Bisri. Dan dia sadar, dia taubatan nasuha, dia pergi ke kota Mekah, pergi haji, belajar kemana-mana, baru jadi orang alim. Hasan Al-Bisri. Itu kalau zaman sekarang nggak begitu ya. Mumpung di badan cakep, jadi minta iklan dah, jadi uang masuk, cuan masuk. Orang dulu nggak begitu, membuat orang jadi terkagum-kagum atau terjadi fitnah, dia minta sama Allah ya diwafatkan. Sama dengan ini nih, ya Allah, kalau begini nih keadaannya, wafatkan aku ya Allah bersama putraku. Jadi di sini boleh ya minta sama Allah ya, cabut nyawanya Allah ya. Mudah-mudahan sih kita nggak kayak gitu, tetap kita minta sama Allah biar panjang umur, punya anak perawan cakep. Oh senang banget ini, tambang apa nih, tambang pemasukan, jadi bintang iklan sono sini ya Allah. Masih ada waktu ya. Min tafsiri inna aradnal amanah, dari tafsir inna aradnal amanah ada kisah ini. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu qala, bahwasanya dia bersabda, kuntu jalisan ma'an nabiyyi alaihi salatu wassalam wa jama'atun minas sahabat
adalah aku duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jamaah, segolongan jamaah ya, daripada sahabat. Iz ata rajulun, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, tergopoh-gopoh datangnya kepada Rasulullah. Kemudian sudah dekat Rasulullah, faqala assalamu alaikum. Berkatalah dia, assalamu alaikum, sejahtera atasmu ya, wahai Rasulullah dan para sahabat. Fakulna, maka kami pun menjawab, wa alaikassalam, wa alaikassalam. Jadi kalau kita ucap salam biar benar nih, assalamualaikum wa alaikum salam, assalamualaikum wa alaikumussalam. Jadi assalamu bukan sudah tertentu tuh, kita jawabnya juga sama tertentu, waalaikumsalam, jangan waalaikumsalam, itu masuk umum. Kalau dimarifatkan waalaikumsalam, jadi assalamu alaikum, waalaikumsalam, ini assalamu alaikum waalaikumsalam, itu ini nih waalaikumsalam. Enggak waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sebab di awalnya assalam. Dijawab juga waalaikumsalam. Lagi bentuknya mufrad waalaikumsalam, karena yang ada seorang yang datang artinya jamak, assalamualaikum, yang jawab bareng-bareng tapi untuk satu orang, waalaikumsalam. Faqala, dia ngomong nih, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abdullah ibn Salamin yad'uka. Sesungguhnya ya Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Salam mengundangmu, memanggilmu, diwan diangkat untuk berpamitan kepada ya Rasulullah. Kenapa berpamitan? Fa innahu maridun, karena sebenarnya dia itu sedang wa ala khurujin minad, dan dalam keadaan mau meninggal dunia. Dan muwafat, aku disuruh sama Abdullah bin Salam supaya menyuruh engkau datang kepada dia. Falamma sami'a zalika, maka tatkala Nabi mendengar kabar itu, qoma, lalu Nabi diri, qala, lalu berkata, qumu bina nazuru akhana Abdullah. Ayo diri kita ziarah, kita kunjungin saudara kita Abdullah bin Salam. Tsumma madha alaihi salatu wassalamu inda rasli. Sudah sampai di rumahnya, Nabi mendekat ke sisi kepalanya Abdullah bin Salam. Hampir sendiri dah. Kira sebentar. Wallahul muwaffiq wa yahdina ila